Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kreatif yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta nikmat umur, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kreatif yang berbahagia, perkenankanlah saya pada hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mencegah Kegalauan bagi para remaja. Sahabat kreatif, belakangan ini kata galau tampaknya sudah menjadi tren pada remaja. Saat sahabat kreatif membuka sosial media, didapatilah status dari teman sahabat kreatif yang menyebut kata galau dan menulis status dengan emot-emot kesedihan, atau juga yang paling sering sampai menulis lagu yang liriknya sedih. Keadaan galau biasanya keadaan di mana seseorang menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kebanyakan dari mereka murung secara mendadak atau banyak beban pikiran yang disebabkan karena masalah yang dihadapinya. Bukan hanya para remaja, bahkan kita semua pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia. Biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hati menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutibalahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau. Tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi?
Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Sahabat kreatif sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan cara seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Maka hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.